cek yang telah dilaksanakan. Untuk urutan pemaparan progres dimulai dari kelompok 9. Apakah kelompok 9 sudah bergabung? Oh ya, silahkan kelompok 9 bisa dimulai untuk pemaparannya. Permisi dan konfirmasi, apakah share screen-nya terlihat ya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Terima kasih. Acarkan ya. Ya, baik, terima kasih. Iya, baik. Saya mohon maaf, Ibu, suaranya putus-putus. Iya, saya perwakilan dari kelompok 9. Untuk iya baik. Untuk pengukuran dari tanamannya, yaitu ada 3 tanaman yang digunakan. Ada bayam hijau, bayam merah, dan juga bayam loreng. Saat ini kami masih melakukan pengukuran tinggi sebelum pindah tanam, jadi masih dalam masa penyemaian sebelum pindah tanam. Nanti kami akan mempertimbangkan tinggi tanaman yang sekiranya sama, kemudian nanti akan dipindahkan ke dalam sistem hidroponik seperti itu. Dari data yang kami dapat itu rata-rata bayam loreng itu tingginya paling rendah dibandingkan dengan variasi atau varietas bayam yang lain. Untuk bayam merah, sedangkan yang paling tinggi itu bayam merah. Kemudian karena masih muda, daunnya masih sama semua, jadi masih 2 daun. Kemudian dari warnanya itu
untuk bayam hijau, batangnya hijau dengan daun berwarna hijau, kemudian untuk bayam merah, batang merah dan juga daun merah. Sedangkan untuk bayam loreng itu batang merah dan daun hijau. Berikut merupakan gambar-gambar dari tanaman bayam kami dengan penyamaian di tray seperti itu pada roknya. Kemudian untuk umur dari bayam sendiri diperkirakan itu masa panennya 1 hingga 1,5 bulan. Jadi estimasi kami waktunya cukup untuk mendapatkan data meskipun saat ini masih dalam masa penyemaian gitu. Untuk datanya, iya. Mungkin teman-teman dari kelompok 9 apakah ada yang ingin menambahkan? Atau sudah? Asisten masih monitor, asisten. Ini kalau sudah selesai presentasi. Iya Bu, mohon maaf suaranya putus-putus Bu. Silahkan dipandu, silahkan. Asisten, saya ngikuti dulu. Ya, baik. Untuk kelompok 9, apakah sudah semua yang disampaikan progresnya atau ada teman lain yang mungkin mau menambahkan? Silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Tadi sudah ditawarkan, tidak ada yang menambahkan. Mungkin ada teman yang lain. Ya, baik. Mungkin untuk dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan komentar atau saran kepada kelompok 9, dipersilahkan. Ya, kalau tidak, saya untuk mempersingkat waktu ya, kita di sini mengoptimalkan waktu, jadi tidak hanya berdiam-diam saja. Jadi untuk kelompok 9, ini umur berapa yang didokumentasikan ini? Perkecambahannya umur berapa? Untuk yang ini kami dokumentasinya masih umur waktu umur 1 minggu, Ibu. Sama dengan data kuantitatifnya? Iya, sama. Sama ya, jadi nanti kalau melaporkan itu disebutkan kondisi ini adalah pada umur berapa hari setelah kecambah, misalkan gitu ya. Baik, Ibu. Nah, kemudian ini yang kemarin saya sebutkan, kalau bisa jangan data mentah. Ya, ini ada tinggi tanaman dari 3 jenis bayam. Kemudian ada nama-nama praktikan. Ya. Apa bisa kita dapatkan informasi apabila itu dituliskan nama-nama? Nama praktikan maksud saya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan informasi? Oh iya. Mohon maaf Ibu suaranya terputus, tapi mungkin saya
bisa sedikit menangkal dari apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Jadi memang seharusnya kami ganti dari keterangan nama itu menjadi keterangan tempat karena kami ada di 3 tempat yang berbeda. Mungkin bisa langsung disebutkan tempat di mana seperti itu, agar lebih jelas. Kemudian iya, apakah seperti itu Ibu maksudnya? Ya, jadi sudah paham ya. Sebelumnya saya rasa sudah disampaikan bahwa perbedaan tempat itu bisa digunakan sebagai variabel. Tapi ternyata di sini masih tetap muncul nama, gitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah paham itu tolong digantikan masing-masing nama praktikan itu dengan tempat, ya lingkungannya, entah daerahnya atau kotanya gitu atau mungkin ketinggian dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, saya tanya ke yang lain. Apa yang bisa ditangkap dari data kuantitatif yang disampaikan kelompok 9 ini? Kalau kita melihat angka-angka berderet mulai 1 sampai 20 dalam sekian kolom gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari data itu? Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang ingin menjawab atau tidak ada yang dijawab, atau tidak ada yang mau menjawab. Ingin menjawab Ibu. Silakan. Ya, saya Fani dari kelompok 5 ingin menjawab. Mungkin dari tabel-tabel yang telah ditampilkan oleh kelompok 9 itu terlihat berapa rata-rata tanaman bayam yang telah mereka tanam. Terus untuk ada ketiga tabel yang berbeda ini menunjukkan dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Apakah seperti itu dari kelompok 9? Dari saya soalnya tidak ada keterangan minggu atau seperti apa di sini. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 9. Ini kok jadi saya yang memimpin diskusi ya. Ini asistennya masih ada kah? Iya, Ibu. Ya, mohon lebih aktif menanggapi gitu supaya tidak terjeda waktunya. Ini kita memanfaatkan waktu ya. Jadi kalau ada tadi Foni menjawab seperti itu bagaimana? Iya, Bu, mohon maaf tadi agak delay di saya. Ya baik, dari kelompok 9 mungkin bisa menanggapi dari jawaban temannya tadi. Ya, terima kasih untuk siapa tadi? Foni ya, untuk Foni. Jadi dari yang Foni tangkap tadi untuk data kuantitatifnya itu 3 minggu. Namun dalam diskusi yang sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa untuk umurnya ini masih 1 minggu penyemaian gitu. Nah, memang masih akan ditambahkan untuk keterangannya. Karena kalau misal kami pikir ketika di tabel itu kan hanya 1 minggu seperti itu. Mungkin akan kami tambahkan di tulisan di sebelahnya ini. Mohon maaf sebentar. Ya, itu yang tabel 3-nya kok jadi hilang. Ya, saran saja untuk kelompok 9 ya.
kalau untuk angka seperti ini, kita tidak mudah untuk melihat tren. Ya. Tadi Alfi menyebutkan paling tinggi, paling bagus, varietas ini, yang kurang, yang ini. Itu tidak terlihat gitu ya. Dari angka-angka banyak tadi, walaupun di baris paling bawah itu sudah dituliskan rata-rata. Nah, kira-kira bagaimana supaya bisa lebih mudah terlihat perbedaan antara tempat yang berbeda dan juga antara jenis bayam yang berbeda. Iya. Ya baik Ibu. Jadi memang untuk lebih jelas perbedaannya itu dibentuk seperti tabel batang atau ya mungkin maaf grafik batang. Jadi bisa lebih ditangkap dengan jelas secara visual perbedaan dari varietas dan juga perbedaan dari tempat seperti itu, Ibu. Ya, jadi nanti tolong diubah ya. Setelah ini diubah, kemudian diunggah di Jitsi ini untuk datanya kelompok 9, itu tabelnya ini biarkan saja, tapi ini nanti ditambah dengan grafik gitu ya. Jadi yang mau dibuat sumbu X itu terserah mau varietasnya atau perbedaan lingkungannya itu bisa digunakan sebagai sumbu X-nya. Nah, nanti tergantung mau membahasnya variabel yang mana. Kemudian untuk gambar juga ini gambar tidak ada keterangannya, jadi banyak nampan, banyak alhamdulillah perkecambahannya bagus, hanya tidak ada keterangan ini jenis bayam yang mana, gitu ya. Jadi nanti ditambahkan itu supaya mungkin Bu Laras, Pak Lukman yang tidak bisa saat ini tidak bisa bergabung di Zoom, itu bisa mengikuti progresnya ketika membuka link ini, gitu ya, supaya diperjelas. Ya, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, kelompok lain. Permisi, apakah saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baiklah. Saya Yudhistira Ibrahim dari kelompok 1. Mau tanya kualifikasi, kalau dari kelompok 9 ini untuk biji yang dipakai itu sama ya, maksudnya biji yang dari bayam hijau itu sama semua jenisnya yang dipakai ya, dari 3 perhatikan atau 3 wilayah ini sama semua kan ya, atau beda-beda kalau boleh tahu? Iya, baik, terima kasih Yudis pertanyaannya. Jadi untuk bijinya itu kami beli di toko online dan itu tokonya sama. Jadi kami memang memperkecil kemungkinan perbedaan variabel begitu. Jadi kami belinya di toko yang sama, waktunya juga sama seperti itu. Apakah sudah menjawab atau seperti apa? Ya, jadi bijinya yang dipakai itu sama ya untuk tiap-tiap varietas ya, bisa dikatakan ya. Iya. Ya, soalnya kalau dilihat kan ini yang paling tinggi itu dari semua jenis tuh Ainun ya. Lokasinya di Ainun ya. Saya kurang tahu di mana lokasinya. Mungkin kalau misalkan nanti di laporan kemajuan, kalau misalnya dari saya pribadi mungkin bisa dijelasin itu mungkin kondisi dari lingkungannya, tempat tinggalnya Ainun, atau di lokasi itu bagaimana kondisinya, kenapa mengapa kok lebih tinggi dibandingkan yang di tempat-tempat yang lain, di tempatnya Alfi atau Siti. Itu kalau tambahan dari saya. Iya. Terima kasih Yudis. Pengamatannya baik ya untuk memang dari Ainun ini lebih tinggi karena pada saat pengecambahan itu lingkungannya gelap seperti itu. Jadi entah bagaimana atau human error atau seperti apa. Jadi kecambahannya itu etiolasi seperti itu. Jadi panjang, cuman batangnya kecil-kecil dan mungkin warnanya kurang terang seperti di tempat saya atau di tempat Siti. Mungkin seperti itu. Nah, tapi di tempat Ainun sendiri itu sudah ada cadangan gitu. Sudah melakukan penyemaian lagi dengan kondisi yang lebih baik, dengan sinar matahari yang lebih baik. Terima kasih Yudis. Boleh menambahkan, kalau dari gambar yang ada, ini yang tempatnya Ainun yang mana ya?
Dari gambar yang ada ini, kalau setahu saya belum ada di sini, Ibu. Jadi kalau dideskripsikan itu batangnya kecil, kemudian memang sangat tinggi dan tapi kurang ada warnanya seperti itu. Ya, berarti nanti diberi penjelasan ya. Karena kondisi seperti itu apabila tidak ada penjelasan bahwa sebenarnya tingginya itu karena abnormal, nah itu bisa memberikan persepsi atau kesimpulan yang berbeda. Gitu ya. Ya, itu dari saya untuk kelompok 9. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno. Mungkin dari teman-teman lain, apa masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup untuk kelompok 9. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian bisa dilanjutkan ke kelompok 8. Ya, kepada kelompok 8 bisa dimulai untuk pemaparan progresnya. Ya, untuk kelompok 8 apakah sudah bergabung di Zoom? Iya, sepertinya dari kelompok 8 belum ada respon ya. Mungkin dari kelompok 7, apakah sudah ada di ruang sini? Baik, apakah kelompok 7 juga belum ada di Zoom? Mungkin kelompok 6? Iya, baik. Saya Rahma Ayu, perwakilan dari kelompok 6, izin memaparkan progresan dari small project kami yang berjudul pengaruh jenis pupuk organik dan pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan tanaman cabai merah besar. Jadi progresannya yaitu kecambah tanaman kami ini baru dikecambahkan yang berumur 17 hari dan belum dilakukan transplanting. Transplantingnya ini akan dilakukan ketika kecambah berumur 21 hari dengan tingginya kurang lebih 10 cm dan jumlah daun sekitar 3 hingga 4 helai. Ya, gambar yang tanaman di sebelah kanannya itu merupakan tanaman kecambah yang berumur 17 hari. Iya, makasih Bu koreksinya. Kemudian pengukuran tinggi kecambahnya ini dilakukan setiap minggu. Pengukuran pertama dilakukan tanggal 14 Maret, pengukuran kedua tanggal 21 Maret, dan pengukuran 3 tadi pagi yaitu tanggal 28 Maret. Masing-masing kecambah ini memiliki jumlah daun
rata-rata sebanyak 2 helai dan tingginya rata-rata 6,5 cm. Dapat dilihat pada grafiknya yang berwarna kuning itu rata-rata tinggi, kemudian yang grafik yang warna hijau itu rata-rata jumlah daun. Ya, sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih atas pemaparan kelompok 6. Mungkin dari teman-teman yang ada di kelompok 6 ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu. Dipersilahkan. Ya, sedikit menambahkan, saya Hesti dari kelompok 6. Kalau di pengukuran yang untuk tinggi tanaman, di pengukuran kedua, yaitu pada tanggal 21 Maret itu tingginya 4 cm. Kemudian yang di pengukuran ketiga menjadi 6,5 cm. Dan untuk jumlah daunnya untuk pengukuran kedua 2 helai, dan ketiga tetap 2 helai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Lini. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Mungkin selanjutnya dari Bu Retno untuk saran dan komentar dari kelompok 6 saya persilahkan. Maaf, saya nggak terlihat itu tulisannya. Ini tanamannya apa cabenya kelompok 6 ini? Nggih, Bu, tanaman cabai merah besar. Cabai merah besar, datanya. Ini yang kuning itu apa? Untuk yang kuning menunjukkan rata-rata tinggi, sedangkan yang hijau menunjukkan jumlah daunnya, Bu. Pengukuran 1, pengukuran 2, 3 itu kapan? Iya, bisa menjawab, Bu. Untuk pengukuran 1 sudah saya tuliskan di deskripsi. Untuk pengukuran 1 itu tanggal 14 bulan Maret ini. Kemudian pengukuran 2 tanggal 21. Dan yang ketiga hari ini, Bu, tanggal 28. Kalau misalnya pekerjaan ini dilakukan di bulan Januari, itu kira-kira yang mewakili pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3 itu bisa disetarakan tidak? Mohon maaf, Bu, bagaimana maksudnya, saya kurang menangkap, Bu. Ya, di sini kan sumbu X-nya itu dituliskan pengukuran 1, 2, 3, gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika saya tanya pengukuran satunya itu dijawab tanggal 14 Maret, tanggal 21, tanggal 28, gitu ya. Nah, misalkan pekerjaan ini itu dikerjakan di bulan yang lain, itu setara tidak? Misalkan saya tanam di bulan tanggal 14 Januari, tanggal 21 Januari, tanggal 28 Januari. Itu bisa tidak saya tulis seperti itu? Halo Ibu, saya Putri Firdani dari kelompok 6. Izin menjawab, menurut saya bisa Bu apabila sumbu X-nya diganti dengan tanggal. Tanggal itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Kalau saudara sebagai mahasiswa biologi gitu, coba sekarang diukur gitu ya. Sekarang nih ngukur. Terus minggu berikutnya ngukur lagi. Itu menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan rentang waktu mungkin Bu, rentang waktu pengukuran. Tentang waktu pengukuran. Yang lain ada yang bisa membantu atau punya pendapat lain? Pengukuran sekarang, minggu depan, 2 minggu lagi, itu sebenarnya menunjukkan apa? Izin menjawab, Bu, waktu pengamatan, Bu. Ya, berarti waktu pengamatan itu kan sama ya, ketika Januari, ketika Desember, atau bulan apa. Tapi yang lebih menggambarkan tanaman itu apa? Kalau saya mengatakan, saya mengamati hari Kamis, gitu ya. Hari Kamis itu ada apa? Bagaimana tanaman itu?
Apa yang lebih sesuai? Lebih tepat saya katakan hari Kamis itu yang menggantikan hari Kamis itu apa yang lebih tepat? Yang lain tidak hanya kelompok yang presentasi. Ya, silakan. Ya, jadi yang lebih tepat itu adalah umur tanaman, umur tanam, umur ketika setelah berkecambah. Itu lebih menggambarkan kondisi tanaman. Tetapi kalau pengukuran pertama, itu kita tidak tahu apakah itu bulan Desember atau Januari, umurnya berapa, gitu ya. Apakah dia umur seminggu, umur 2 minggu, itu tidak terlihat. Ya, jadi untuk semua saja ini berarti sense sebagai mahasiswa biologinya masih kurang. Ya. Jadi pengukuran pertama itu mewakili apa? Umur tanaman, ya, umur perkecambahan, misalkan seperti itu. Kalau tanggal itu kurang representatif. Hari nanti jangan-jangan ada yang hari saya amati hari Kamis, Bu. Ya, hari Kamis sekarang, Kamis depan itu kan sama hari Kamisnya, tapi umur tanamannya kan berbeda, kondisi tanaman kan berbeda. Gitu ya. Itu yang saya maksudkan. Ini sumbu X itu nanti mohon diganti dengan yang lebih tepat. Gitu ya, sehingga ini bisa terlihat pada minggu pertama, gitu ya, pengukuran 14 Maret itu hari ke-0 atau sudah 1 minggu? Izin menjawab, Bu, 1 minggu. Nah, 1 minggu kan, berarti 1 minggu itu ini apa ya, rata-rata tinggi kecambah. Berarti kecambah itu belum muncul hingga umur 1 minggu setelah perkecambahan. Nah, hanya pada minggu kedua ternyata itu sudah mencapai 4 cm. Ini rata-rata atau bukan ini datanya? Izin menjawab, Bu. Rata-rata, Bu. Ya, kalau rata-rata berarti harusnya ada apa? Ada apanya kalau rata-rata? Sama seperti tadi, datanya kelompok 9 tadi kan banyak tuh 20 angka, 20 nilai. Terus di rata-rata jadi 1 nilai, 1 angka saja. Harusnya ada apanya kalau rata-rata? Supaya itu ya. Ya, Bu, mungkin harus ada datanya, Bu. Data mentahnya, kayak setiap tinggi tanaman itu berapa sebelum dia rata-ratakan. Waduh, ini semester berapa sih? Semester 6 ya? Semester 6 itu sudah dapat mata kuliahnya Bu Catur yang statistik itu belum? Kan sudah bikin laporan banyak ya. Kalau data banyak rata-rata untuk menunjukkan bahwa itu datanya adalah tidak satu, itu apa yang harus ditambahkan? Yang lain? Izin mencoba menjawab, Bu. Mungkin bisa ditambahkan standar deviasi. Ya, standar deviasi. Sama kelompok 9 tadi ya, ini tadi siapa Alfi yang jawabnya. Jadi kelompok 9 tadi itu bisa ditambahkan juga standar deviasi. Harus ditambahkan standar deviasi. Karena kalau tidak dimunculkan bar standar deviasinya, itu seolah-olah ya hanya 4 itu saja. Ya, itu komentar saya kedua. Jadi di sini sumbu X-nya nanti dirubah sehingga terlihat ya umur tanaman, umur kecambah ini berapa, kemudian sudah mencapai rata-rata tinggi berapa. Nah, rata-rata itu deviasinya itu mulai berapa sampai berapa. Ketika ditambahkan standar deviasi, maka akan terlihat tinggi yang paling pendek berapa, yang paling tinggi berapa. Tetapi rata-ratanya adalah misalkan di sini 4 gitu ya, atau 6 lebih gitu ya. Ya, kemudian juga bisa ditambahkan label data, jadi angkanya itu dimunculkan sehingga lebih jelas gitu ya. Nah, kemudian demikian juga untuk gambar kedua yang batangnya ini berwarna hijau. Gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kalau ini dicicil gitu ya, bisa tahu
pola pertumbuhannya itu seperti apa. Ya, pola pertambahan tinggi kecambah itu, oh ternyata 3 minggu sudah mencapai sekian senti. Gitu ya. Nah, hanya ini ada enggak data waktu muncul kecambah pertama kali? Umur HST, hari setelah perkecambahan HST, mungkin ya, entah singkatannya apa nanti. Yang pertama kali muncul kecambah itu punya datanya enggak? Izin menjawab, Bu. Ya. Iya, kalau saya nggak salah catatan itu di hari ke-10, Bu, baru muncul kecambahnya. Di hari ke-10 itu berapa yang muncul kecambah? Per biji katen, Bu. Maksudnya Ya? yang berapa yang muncul itu per biji atau bagaimana? Loh, lah kalau ini siapa yang jawab? Kalau Hesti mengecambahkan 10, terus yang muncul itu yang dianggap muncul hari ke-10 tadi itu berapa? Ngitungnya apa? Misalkan hari ke-10 gitu, terus tadi melihat kapan munculnya hari ke-10 gitu. Nah, hari ke-10 itu berapa yang muncul kecambah? Izin menjawab, Bu, itu saya kan menanamnya ini, Bu, per nampan. Itu sekitar 3/4 nampan itu muncul kecambahnya, sisanya itu tidak berkecambah, Bu, bijinya. Ya, ini makanya sebenarnya kan untuk melihat bahwa kualitas biji itu ya bisa diukur dari persentase dia berkecambah. Jadi ketika satu nampan itu ditebarkan atau ditaburkan 50 biji cabai misalkan ya, cabai ya. Nah, kemudian hari ke-9 masih belum ada, hari ke-10 ada 1. Nah, berarti 1 dari 50 biji yang ditebarkan kali 100% itu muncul di hari kesekian. Besoknya ternyata nambah lagi, besoknya nambah lagi. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa cabai varietas A misalkan, itu memiliki kemampuan kecepatan atau waktu muncul kecambah paling cepat itu setelah sekian hari perkecambahan. Ya. Sehingga ada data satu lagi sebenarnya yang bisa dimunculkan. Karena itu ditentukan oleh kualitas biji. Kalau kualitas bijinya baik, kemudian dia mengalami imbi biji dengan baik, maka dia akan lebih cepat memunculkan kecambah itu. Gitu ya. Nah, sampai misalkan sampai 100% muncul semua itu hari keberapa. Itu juga bisa disampaikan sebenarnya sebagai data. Jadi tidak hanya tiba-tiba mengukur tinggi kecambah, tetapi kapan kecambah itu muncul itu tidak ada datanya. Sayang sekali gitu ya, itu sudah terlewat. Gitu ya. Jadi umur pertama kali muncul itu saya katakan minggu yang lalu, kalau dari tidak ada menjadi ada, itu harus diamati setiap hari. Jadi dari tidak ada daun, kemudian ada daun, itu perlu diamati setiap hari. Kapan pertama kali daun itu muncul? Dari tidak ada kecambah menjadi ada kecambah, itu juga sebaiknya atau seharusnya diamati setiap hari. Itu. Jadi data ini akan menjadi lengkap. Gitu. Bisa mengatakan, oh ternyata varietas ini memiliki daya kecambah yang baik, persentase kecambah yang tinggi, gitu ya. Tidak tiba-tiba langsung tingginya sekian. Dia mampu menghasilkan tinggi yang baik, tetapi perkecambahannya lama, atau daya kecambahnya itu persentasenya rendah, tidak menjadi baik untuk direkomendasikan tentunya. Nah, itu adalah hal lain yang perlu dicermati ketika
kita melakukan penelitian dengan menggunakan tanaman mulai dari awal, gitu ya. Dari awal itu maksudnya sebelum berkecambah, kemudian kita mengikuti pertumbuhannya, makanya sebaiknya diikuti dari tidak ada menjadi ada. Ya, itu kalau sudah terlewat ya sudah, tapi nanti data yang sudah ada ini mungkin bisa diralat gitu ya, sumbu X-nya, kemudian standar deviasinya begitu, dan nanti ini tentu akan terus sampai minggu terakhir pengamatan. Itu ya. Itu dari saya kembalikan ke asisten. Ya, baik. Terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada yang ingin memberi saran atau bertanya kepada kelompok 6, dipersilakan. Permisi Azara, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk waktu transplantingnya tadi itu kan dari kelompok 6 itu sekitar 21 hari setelah tanam, mungkin setelah semai. Nah, dari jumlah daunnya itu kan masih 2, dari tumbuhan-tumbuhannya ini sudah menunjukkan adanya kuncup-kuncup daun ketiga seperti itu ya, karena kalau tidak salah di minggu kemarin itu di transplantasi kalau daunnya udah lebih dari 3 atau minimal 3 gitu ya, atau menunggu nanti setelah keluar 3 atau tetap di 21 hari itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelompok 6 bisa menanggapi. Izin menjawab. Suara saya bisa terdengar? Iya, terdengar. Iya, untuk perkembangan sampai sekarang dari kecambah biji tanaman cabai ini masih helainya masih dua helai aja untuk daunnya, belum menunjukkan kuncup ketiga ataupun ya untuk semua perkecambahannya. Mungkin nanti kalau kan sesuai dari literatur yang kita baca bahwa transplanting dari tanaman cabai itu dilakukan 21 hari dengan kategori yang tadi tingginya kurang lebih dari 10 cm dan juga daunnya sekitar 3-4 helai. Jadi kalaupun keadaan tanaman cabai kita di hari ke-21 belum menunjukkan jumlah daun 3 helai, kita tetap melakukan transplanting karena setidaknya tingginya sudah mencapai kurang lebih dari 10 cm seperti itu. Mas Sarah, mungkin yang bisa kami jawab. Ya baik, Esti, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 6. Apa ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 6? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada kelompok 6. Mungkin untuk kelompok 6 sudah cukup untuk pemaparan progresnya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 5. Apakah kelompok 5 sudah siap? Iya Kak, kelompok 5 sudah ada. Ya, silahkan bisa dimulai untuk kelompok 5. Oke, selamat siang, saya Foni dari perwakilan kelompok 5 ingin menyampaikan perkembangan dari sawi pakcoy yang telah kami tanam. Untuk pada minggu ini adalah pengukuran masuk ke minggu keempat. Jadi karena sawi kami sudah tumbuh, jadi melakukan pengukuran secara berkala, yakni berupa tinggi, jumlah daun, lebar tanaman, lebar daun, tinggi daun, dan juga warna daun, serta melakukan penyiangan gulma dan penyiraman rutin menggunakan air. Selanjutnya juga melakukan pengolahan data hasil pengamatan, dan kemarin itu sempat memberikan insektisida dengan komposisi 2,5 gram per liter
yang disemprotkan pada daun pakcoy dan juga pemberian penyebaran garam di sekitar pakcoy untuk menghalau hama-hama yang ada seperti itu. Selanjutnya juga melakukan pemberian pupuk mengandung nitrogen dengan komposisi setiap polybag sebesar 10 granul atau 1,25 gram per polybag yang disebar pada media tanam seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terkait dengan grafik perkembangan dari tanaman kami. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai hasil yang telah kami peroleh. Jadi untuk parameter yang tinggi, diketahui kalau berdasarkan 4 minggu pengamatan, dari semua perlakuan itu mengalami pertambahan tinggi hingga minggu ke-3. Dengan perlakuan yang menghasilkan pakcoy paling tinggi adalah P1, yaitu antara tanah dengan arang sekamnya 1:0. Selanjutnya di minggu ke-4 terjadi penurunan tinggi karena kami asumsikan dampak dari beberapa hama yang memakan daun pakcoy sehingga menyebabkan beberapa helai daun itu berlubang dan mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian untuk jumlah daun sendiri dari minggu ke minggu terus mengalami peningkatan dan untuk daun terbanyak itu juga di perlakuan P1. Sementara untuk warna daun yang grafik paling bawah, untuk warna daun sendiri juga mengalami peningkatan nilai setiap minggunya. Peningkatan tertinggi itu pada minggu ke-4 pasca pemberian pupuk N. Seperti itu. Terima kasih. Ya, apakah sudah cukup yang disampaikan dari kelompok 6 atau ada teman yang lain yang ingin kelompok 5, mohon maaf. Apa ada teman yang lain yang ingin menambahkan dari kelompok 5? Ya, baik, sepertinya tidak ada. Mungkin bisa dilanjutkan untuk saran. Saya menanya, ada yang ingin saya tanyakan untuk Baik, kelompok 5 ya nih? Iya Bu, kelompok 5. Ya, itu yang terkait warna daun. Ya, itu standarnya menggunakan apa ya? Ya Ibu, izin menjawab. Jadi setelah kami sempat mencari tahu itu untuk warna daunnya kita pakai bagan warna daun Ibu. Terus waktu kita nyari ada 4 warna bertingkat seperti itu. Ada kodenya nggak di 4 warna itu? Ada Ibu, ada 2, 4, dan seterusnya itu. Untuk tanaman pakcoy kami itu mayoritas di 2,5. Gambar warna itu yang mana ya? Grafik yang mana? Paling bawah, minta tolong untuk di scroll mungkin. Oh ya. Ini berapa persen? 100. Yudis minta tolong dibesarkan Yudis. Ini warna. Warna bagian daun. Dua. Kalau gini maksud saya ya, standar warna yang digunakan itu ada berapa? Kalau tadi, kalau tidak salah, Navika menyebutkan ada 4. Ya, ada 4. Iya, Ibu, izin menjawab. Sehingga, bayangan saya misalkan, ya bagaimana? Iya, Ibu. Untuk beberapa literatur yang kami cari itu kebanyakan memakai 4 itu, Bu. Terus untuk tanaman pakcoy sendiri di literatur penelitian sebelumnya juga menggunakan patokan 4 warna itu. Maksud saya ini terkait penyampaian datanya saja, gitu ya. Jadi 4
warna itu kan ada kodenya, misalkan yang satu kode A, kode B, kode C, kode D gitu ya. Nah, maksud saya untuk menunjukkan seberapa besar variasi yang dihasilkan di setiap perlakuan, variasi warna maksud saya. Nah, itu ditunjukkan dengan misalkan kode A itu berapa persen, kode B berapa persen. Jadi kalau dilihat di sini, kalau mungkin tidak salah saya, jadi minggu pertama itu warnanya sama semua. Ya, nah warna sama semua itu warna yang mana? Kode AK, kode B, kode C gitu ya. Demikian juga dengan minggu kedua. Sehingga akan lebih terbaca bahwa daun pakcoy itu lebih dominan warna yang kode apa. Ya, dan itu apakah tetap dari minggu ke minggu sampai minggu terakhir pengamatan misalkan. Nah, kalau di minggu ketiga dan minggu keempat itu ada perbedaan, nah ini kan hanya menunjukkan bahwa ada perbedaan warna. Tetapi warna yang mana itu justru tidak muncul di data ini. Padahal itu kan sebenarnya yang lebih diutamakan untuk data warna, ya selain persentasenya. Jadi mungkin untuk data warna ini tampilan grafiknya perlu diubah, ya, sehingga kombinasinya itu antara perlakuan dengan kode warna yang digunakan sebagai standar. Dan itu diikuti perubahannya setiap minggu gitu ya. Sehingga coba nanti kan beda gitu ya. Yang terbaca itu akan beda dan kita melihatnya juga akan mempersepsikan berbeda gitu ya. Kalau seperti ini itu kurang maksimal gitu menurut saya dari data warna yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi nanti coba data warna ini digrafikkan dalam bentuk lain, chart yang lain gitu ya. Ya, itu saran saya untuk kelompok 5. Terima kasih, Win. Iya, baik, terima kasih atas sarannya, Bu Retno. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin memberikan saran atau bertanya kepada kelompok 5, dipersilahkan. Ya, sepertinya belum ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5. Mungkin cukup untuk kelompok 5, bisa dilanjutkan ke kelompok 4. Untuk kelompok 4, apakah sudah siap? Iya, Kak. Apakah suara saya masuk? Ya, sudah terdengar. Baik, ya. Untuk kelompok 4, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 mohon izin untuk memaparkan perkembangan small project kami yang menggunakan tanaman sawi pakcoy. Pertama, kami telah melaksanakan ulang dan melanjutkan pengamatan germinasi biji pakcoy yang sebelumnya mengalami kegagalan karena dimakan oleh hewan dan akibat alasan lain yang telah kami paparkan di minggu sebelumnya. Kemudian, perawatan tanaman yang kami lakukan berupa penyiraman dan penyiangan dilaksanakan setiap hari. Apabila hujan, kami akan melihat kondisi tanah terlebih dahulu. Apabila masih lembab, kami hanya menyiramnya 1 kali. Kemudian, apabila tampak rumput kecil ataupun gulma-gulma lain di sekitar tanaman sawi pakcoy yang kami tumbuhkan, itu akan kami cabut sesegera mungkin. Kemudian, pindah tanam dari semai ke polybag yang kami gunakan itu dilaksanakan pada pakcoy yang berumur 5 hari setelah semai. Kemudian parameter pengamatan yang kami gunakan selama mengamati hasil semaian itu adalah persentase tanaman hidup, kemudian rata-rata tinggi tanaman, rata-rata lebar daun, dan rata-rata jumlah daun. Nah, apabila disimpulkan, menurut kelompok kami, tanaman pakcoy yang kami semai dan kami pindah tanam itu memiliki kualitas pertumbuhan dan perkembangan yang baik.
Data yang terlampir pada Google Spreadsheet yang di share screen tersebut, ini merupakan data yang kami ambil dan kami olah pada umur 7 hari setelah tanam. Kemudian persentase tanaman yang hidup dari total biji yang ditanam itu sebesar 90,83%, di mana perbandingan antara jumlah biji yang disemai dan keberhasilan perkecambahan ini tergambar pada gambar 2 di bagian kanan atas. Kemudian, persentase keberhasilan semai dari rata-rata tinggi tanaman, kemudian lebar daun, dan jumlah daun yang berbeda antar lokasinya, ini tergambar pada gambar 4 di bagian kanan tengah. Namun secara garis besar, ini kami simpulkan bahwa ketiga lokasi ini memiliki rata-rata tinggi tanaman sebesar 1,6 cm, rata-rata lebar daun sebesar 0,46 cm, serta rata-rata jumlah daun sebanyak 2 helai daun. Kemudian dokumentasi pertama dan dokumentasi kedua berkaitan dengan pengukuran tinggi tanaman dan lebar daun saat masih penyemaian di dalam tray. Sedangkan dokumentasi ketiga dan dokumentasi keempat ini berkaitan dengan pengukuran tinggi tanaman dan lebar daun pasca pindah tanam. Sekian dari kelompok 4, waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada kakak asisten. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari anggota kelompok 4 yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk saran dan komentar dari Bu Retno kepada kelompok 4, saya persilahkan. Ya, mohon dibesarkan, minta tolong Yudi, saya nggak kelihatan. Dibesarkan persennya aja, dibesarkan persennya, jangan satu persatu, nanti merubah gambarnya, persentase tampilan semuanya. Ya, proses penyemaian itu apa yang diukur, apa yang diamati? Kami silakan Danila. Ya, nanti kamu bisa tambahin juga ya, Adisti. Jadi Ibu, saya Danila izin menjawab untuk proses penyemaian sendiri itu kami mengamati berapa banyak yang kita semai, lalu berapa yang berhasil untuk berkecambah. Nah, tapi untuk di sini belum disebutkan bahwa seharusnya ada yang hari pertama, hari kapan dia mulai muncul pertama kali berkecambah. Tapi sebenarnya sudah didiskusikan oleh kami bertiga karena lokasi tanamnya kan berbeda-beda, tetapi setelah didiskusikan kami mendapatkan hasil yang sama bahwa dia mulai muncul berkecambah itu di hari kedua, tetapi untuk muncul benar-benar 100% yang sudah berkecambah semua itu di hari ketiga, seperti itu untuk proses penyemaian. Mungkin Adisi ada yang ingin tambahkan? Ya, secara garis besar sama seperti yang dipaparkan oleh Danila. Terima kasih. Ya, yang saya maksud sumbu Y itu menunjukkan apa? Ini ada proses pindah tanam, ada proses penyemaian, ada ya, terutama proses pindah tanam dan penyemaian. Sumbu Y-nya itu menunjukkan apa? Oh iya Ibu, sumbu Y-nya itu menunjukkan jumlah bijinya Ibu. Kalau yang penyemaian, kalau yang proses pindah tanam, dia sampelnya sudah yang berkecambahnya itu Ibu, jumlahnya. Jumlah atau persentase? Jumlah Ibu. Untuk persentase kami gabungkan persentase keberhasilan di yang tabel kanan atas itu Ibu. Iya, itu digabungkan antara yang persemaian dan pindah tanam. Sebentar, digabungkan maksudnya gimana? Kok digabungkan itu? Ya Ibu, jadi saat saya dibikin untuk jadi yang proses penyemaian ditambahkan dengan presentasi keberhasilan itu nanti akan jadi jomplang Ibu untuk grafiknya. Jadi untuk itu untuk persentase keberhasilan jadi ada dua ini. Jadi yang ditandai oleh Yudi sini yang sudah berwarna biru kotak ini itu
disebutkan ada presentasi keberhasilan dari penyemaian dan yang kanannya itu presentasi keberhasilan dari pindah tanam seperti Ibu. Karena untuk yang di grafik yang proses penyemaian sendiri itu beda satuannya, jadi antara persen sama jumlah biji, jadi makanya jomplang nantinya. Jadi untuk disamakan persentase untuk jumlah seperti itu, Ibu. Enggak, maksud saya ini yang masih tabel gambar kiri atas. Gambar kiri atas itu menunjukkan jumlah biji yang berkecambah. Ya, jumlah biji yang berkecambah. Ya. Nah, kalau untuk batang yang paling kiri, itu berapa angkanya? 100 ya? 169, Ibu, jumlah yang kami semai. 169, ya. Ini juga untuk semua ya. Jadi 169 itu total atau belum? Total dari kami bertiga, Ibu. Total 169. Nah, kalau total itu tidak terlihat di sini, itu 169 itu tidak terlihat. Jadi yang lebih sesuai itu adalah dalam persen. Ya, sehingga pembaca atau kita itu bisa membayangkan, oh ini 25%. Berarti 40 dari 160 misalkan gitu. Tetapi kalau yang ditunjukkan 40-nya saja itu tidak mudah untuk dipahami apakah itu total, apakah itu 50%, apakah itu 100%, begitu ya. Jadi kalau menurut saya gambar kiri atas itu adalah persentase biji berkecambah pada umur N hari setelah apa, gitu ya. Jadi karena persentase, maka kalau semua ya dianggap itu 100%, gitu. Nah, karena ini dari berapa ulangan, mungkin ada berapa praktikan, maka tentunya ada juga standar deviasinya. Ya. Jadi untuk menurut saya judul proses penyemaian itu kurang tidak tepat. Ya. Lebih baik langsung saja persentase biji berkecambah dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kalau yang gambar kiri bawah ini yang dihitung apa? Ketika proses pindah tanam terus menganggap bahwa itu berhasil, yang dihitung apa? Ya, Ibu izin menjawab. Jadi kalau dari kami sendiri kan asalkan dia sudah tidak mati. Jadi kalau ada yang mati itu yang ketika dia benar-benar sudah jadi layu dan sudah tidak bertumbuh kembang lagi seperti itu, Ibu. Jadi yang berhasil itu yang dia sudah bisa diukur tingginya, lalu lebar daunnya dan juga jumlah daunnya seperti itu, Ibu. Nah, ini pada umur berapa? Itu sama, Ibu, 7 hari setelah sama. 7 hari. Sekarang hari keberapa? Jadi untuk yang kami tampilkan ini yang 7 hari karena kemarin itu ada yang udah lewat di 7 hari tapi kita belum tampilkan di sini karena kita mau menyamakan waktunya itu di 7 hari semai karena kami ada yang mengulang, untuk itu disebutnya 7 hari, memakai data yang 7 hari. Enggak, maksud saya ada data di umur yang lain enggak? Atau nantinya akan ada data di umur yang lain enggak? Misalkan hari ke-14. Iya, akan ada, Ibu. Ya, berarti itu nanti akan persentase keberhasilannya. Jadi kalau yang gambar kiri bawah itu adalah keberhasilan tumbuh kecambah. Jadi seminggu dia berhasil 25% atau seminggu berhasil 80%. Minggu kedua turun misalkan gitu ya. Kalau naik mungkin malah aneh ya kalau naik ya. Jadi apakah dia tetap 80% sampai akhir pengamatan atau dia ada penurunan gitu ya. Jadi judul gambarnya mohon diperbaiki. Kemudian juga bisa dipahami. Kanan bawah itu juga judul gambarnya kok parameter yang diukur ya. Maksudnya apa ini? Ya, Ibu, saya warna itu parameter yang berbeda ya. Iya, Ibu. Ada apa tuh tadi? Tinggi tanamannya, lebar daunnya dan juga jumlah daunnya. Itu satuannya sama.
Izin menjawab, Ibu, untuk satuannya yang tinggi batang itu sentimeter, yang lebar daun juga sentimeter, sedangkan untuk jumlah daunnya itu kami memakai jumlah helai daun, Ibu. Itu ada nggak tertulis di situ? Sentimeter, terus helai daun, itu ada nggak? Untuk di deskripsi gambarnya, legenda gambarnya itu yang tertulis hanya tinggi batang dan lebar daun. Untuk jumlah daunnya kami, mohon maaf Ibu, kekeliruan belum kami inputkan ke dalamnya. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin nanti untuk judul gambarnya, kalau gambar seperti ini adalah parameter pertumbuhan kecambah apa gitu ya pada umur sekian gitu. Atau kalau ini pengamatannya itu bertahap gitu ya. Jadi bisa dikatakan selama berapa minggu gitu ya. Jadi ada minggu pertama, kedua dan seterusnya. Tapi kalau hanya satu waktu, maka itu perlu disebutkan pada umur berapa gitu ya. Itu mungkin untuk semua saya rasa hampir sama, jenis datanya akan seperti itu. Apakah selama sekian waktu atau per periode waktu ya, per minggu atau per hari. Ya, baik itu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno untuk kelompok 4. Mungkin dari teman-teman kelompok lainnya ada yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok 4, dipersilakan. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Mungkin cukup untuk kelompok 4 atas pemaparan progresnya. Bisa dilanjutkan ke kelompok 3. Untuk kelompok 3, apakah sudah siap? Ya, silahkan untuk memaparkan progresnya.
Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari anggota kelompok 3 yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 3. Selanjutnya, kepada Bu Retno mungkin bisa memberikan saran atau komentar kepada kelompok 3. Kelompok 3. Ini yang masih bertahan sampai sekarang berapa tanaman? Atau dari sekian ulangan masih tersisa berapa? Ini mati berarti umur berapa nih ya? 20 hari ya? Bisa dimasukkan ya, nanti bisa digabungkan ya datanya. Ya, mudah-mudahan. Berarti untuk sementara ini kesimpulannya dari perlakuan itu yang memberikan respon baik yang mana? Respon pertumbuhan yang baik. %. Ini perlakuannya atau apa toh? Disiram dengan apa ini? Berarti yang terbaik malah tidak dengan penambahan air cucian beras ya? Ya, mudah-mudahan nanti ada perubahan dari dari data yang didapatkan, ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja komentar dari saya. Ini parameternya hanya tinggi dan jumlah daun ya, tinggi tanaman dan jumlah daun. Ya, tapi karena belum muncul. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke asisten. Baik, terima kasih atas saran dan komentar dari Bu Retno untuk kelompok 3. Mungkin dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 3? Saya persilahkan. Baik, mungkin sepertinya belum ada yang ingin memberikan saran atau komentar kepada kelompok 3. Mungkin cukup untuk kelompok 3 atas pemaparan progresnya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Ya, Kak, sudah siap. Ya, baik. Silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan progresnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mafulisa izin untuk menyampaikan progres kelompok 2 dengan judul Small Project, yaitu pengaruh kombinasi tanah dan arang sekam sebagai media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat. Untuk progres yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama ada melakukan pemeliharaan kangkung dengan penyiraman 1 hari 1 kali.
namun tetap menyesuaikan kondisi media tanam, dan pemberian pupuk NPK setiap 1 minggu 1 kali. Kemudian kami juga melakukan pengukuran parameter bibit kangkung 14 hari setelah tanam yang meliputi jumlah tanaman yang hidup, tinggi batang, diameter batang, lebar daun, panjang daun, jumlah daun, dan jumlah batang. Kemudian untuk gambar dimulai dari sebelah kiri atas itu gambar mengenai pengukuran diameter batang. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah gambar mengenai pengukuran tinggi batang. Kemudian sebelah kanannya lagi merupakan gambar mengenai jumlah daun dan juga jumlah batang. Kemudian untuk sebelah kanan ini merupakan pengukuran panjang daun, dan gambar paling kanan adalah pengukuran lebar daun. Kemudian ada grafik mengenai parameter pertumbuhan kangkung darat ini. Untuk grafiknya ini 14 hari setelah tanam. Begitu. Untuk kesimpulan sementara yang kami peroleh itu, kombinasi yang paling baik adalah kombinasi 4 antara tanah 25% dan sepertinya Mbak Ulisa sedang gangguan. Saya Azaro dari kelompok 2, izin masuk. Ya, untuk kesimpulan yang menurut kami saat ini menunjukkan pertumbuhan yang paling baik itu terdapat pada kombinasi 4 dengan perbandingan arang sekam 75% dan tanah 25%. Untuk parameter-parameternya sendiri kami membuat ini hanya untuk 14 hari setelah tanam. Untuk minggu-minggu sebelumnya, mohon maaf kami salah menangkap, jadi kami belum membuat tabel untuk pengukuran di minggu-minggu sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk pemaparannya dari kelompok 2. Mungkin selanjutnya untuk pemberian saran atau komentar dari Bu Retno kepada kelompok 2, saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini untuk data kuantitatifnya, ini ada 2 chart ya, 2 gambar. Itu sama-sama parameter pertumbuhan kangkung darat. Nah, kira-kira kalau soalnya kalau misalkan ini dibuat dalam suatu tulisan, kemudian dimasukkan ke daftar tabel atau daftar gambar gitu ya, kan menjadi ada 2 nomor gambar yang berbeda, tetapi judulnya sama gitu ya. Misalkan yang kiri itu gambar 1, yang 2, yang kanan gambar 2. Tetapi judulnya kok sama gitu. Nah, kira-kira apakah menurut kelompok berapa ini? Menurut kelompok 2 ya. Seandainya judul itu dibuat berbeda, bagaimana? Judul gambar ini dibuat berbeda, kira-kira menurut kelompok 2 bagaimana? Supaya tidak ada 2 gambar dengan judul yang sama. Kalau misalkan nanti dimasukkan di daftar gambar, misalkan daftar isi itu kan ada daftar gambar, daftar tabel gitu ya. Nah, ini kan 2 gambar yang berbeda, tetapi judulnya sama. Bagaimana? Iya Bu, saya Mafulisa izin menjawab. Sebenarnya kami mengenai judul grafik atau gambar ini juga masih bingung ya Bu, karena untuk grafik yang sebelah kanan itu semua satuannya dalam sentimeter, kemudian yang grafik sebelah kiri itu yang non sentimeter atau dengan satuan individu, helai, seperti itu. Untuk judulnya kami juga masih bingung Bu. Parameter tinggi. Ya, kalau misalkan itu dikelompokkan berdasarkan satuan, gitu ya, dikelompokkan berdasarkan satuan, bagaimana strateginya
gitu ya, strategi ketika nanti membuat laporan gitu ya, bahwa gambar ini tetap 2 gitu ya, tetapi judulnya sama. Bagaimana? Mungkin teman yang lain ada ide? Ada usul? Agar izin masuk, mungkin bisa Ya, silakan. menambahkan keterangan dalam kurung seperti itu Bu pada judulnya, untuk parameternya apa saja. Ya mungkin untuk gambar pertama seperti contohnya parameter pertumbuhan kangkung darat dalam kurung jumlah tanaman yang hidup, jumlah daun, jumlah batang, seperti itu. Panjang sekali berarti ya. Terus nanti yang kanan parameter pertumbuhan dalam kurung apa-apa-apa gitu ya. Ya mungkin ada usulan yang lain, teman yang lain. Ini teknik menulis juga sih ya, sekalian MPHPI-nya diterapkan di sini, gitu ya. Nanti ketika membuat laporan itu apa yang sudah didapat di MPHPI-nya supaya diaplikasikan ketika membuat laporan small project. Bagaimana, ada ide lain untuk pertanyaan saya tadi? Bagaimana nih strateginya supaya ya silakan. Saya Kasturi izin mencoba menjawab Ibu. Mungkin untuk tabel yang pertama yang ada jumlah tanaman tabel. Grafik yang menjelaskan tentang jumlah tanaman yang hidup, jumlah daun dan jumlah batang mungkin bisa diganti namanya dengan kualitas pertumbuhan kangkung darat, karena tidak terdapat satuan yang bisa menjelaskan tentang jumlah tanamannya itu Ibu. Sementara untuk yang di sebelahnya itu mungkin bisa diganti dengan parameter pertumbuhan kangkung darat, tapi yang kuantitasnya itu seperti itu Ibu. Makasih. Ya sama-sama kuantitatif kan ya. Makanya ini disajikan dalam bentuk grafik karena memang datanya data kuantitatif gitu ya. Nah, apabila ini untuk menghindari dua gambar dengan dua judul yang berbeda, maka ini bisa dijadikan satu judul gambar. Ya, satu judul gambar, tetapi misalnya yang kiri itu gambar A. Jadi misalkan gambar 1 parameter pertumbuhan kangkung darat. A itu misalkan jumlah ini, dan seterusnya. B itu adalah tinggi dan seterusnya. Karena apa? Karena yang masuk ke dalam daftar gambar itu nantinya hanya judul utama saja. Jadi hanya parameter pertumbuhan kangkung darat saja, titik. Tapi apakah itu terdiri dari 2 gambar, 3 gambar yang menjelaskan gambar A, B, C itu tidak dibawa ke daftar gambar sehingga tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi ini bisa diantisipasi dengan menganggap gambar sebelah kiri itu misalkan gambar A, gambar sebelah kanan itu gambar B, tapi 2 gambar ini tetap bisa menggunakan satu judul yang sama. Gitu ya. Jadi itu tidak menimbulkan pertanyaan kok ada 2 gambar dengan judul yang sama. Itu masukan saya, komentar saya untuk data kuantitatif kelompok 2. Baik, saya kembalikan ke asisten.